Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya ingin mengupdate lah ya kondisi dari si kumpai ini. Jadi kurang lebih 1 bulan yang lalu itu kan saya motong ekor dia gitu ya, karena dia itu gigit ekor. Kayaknya bukan sebulan ya, lebih kayaknya ya 1 atau 2 bulan yang lalu lah saya potong ekor dia karena penasaran nih efeknya gimana. Karena dia gigit ekor terus, saya potong dan selama itu alhamdulillah dia itu sehat. Aduh, bentar lagi ini pada berisik apa lagi ya. Oh, anak-anak pulang sekolah. Oke teman-teman, balik lagi ya. Jadi kurang lebih selama 1 atau 2 bulan yang lalu itu kan saya potong ekor dia ini tuh, dan alhamdulillah keadaannya semakin membaik gitu teman-teman. Sampai kurang lebih 2 minggu ke belakang lah saya coba kasih dia ulat Hongkong teman-teman. Dan pas saya kasih dia ulat Hongkong, ya seperti yang mungkin teman-teman sudah bayangkan lah ya. Jadi untuk si kumpai sekarang udah mulai gigit ekor lagi nih. Aduh, ada-ada aja ini teh. Jadi mungkin sekarang bakal saya potong, bakal saya ini juga sih. Soalnya kemarin juga rencana emang mau saya potong lagi, karena di pangkal ekornya dia tuh, si tulangan ekornya itu tuh jadi keriting ya teman-teman. Nah jadi si ini tuh kan kurang lebih 1 atau 2 bulan ke belakang itu saya potong, dan dia itu sehat sampai si ekornya itu udah mulai normal kembali lah. Sampai kemarin kurang lebih 2 mingguan kemarin itu saya kasih ulat Hongkong, karena biasanya dia saya kasih cacing nih teman-teman. Mungkin ini mah kayaknya dia itu alergi sama ulat Hongkong teman-teman, karena selama saya kasih cacing pelet itu dia aman-aman aja ya, sampai si ekornya tumbuh normal kembali gitu. Nah dan sekarang atau kemarin selama 2 minggu itu saya kasih ulat Hongkong, dia itu balik lagi jadi gigit ekor lagi teman-teman. Nah jadi ya bisa dibilang mungkin dia itu alerginya sama ulat Hongkong ya teman-teman. Tapi di sini saya mau disclaimer dulu nih. Jadi belum tentu gitu ya untuk semua Maruyellow Sentarum yang lagi gigit ekor itu ibaratnya gara-gara ulat Hongkong juga. Mungkin aja dia itu alergi ya kayak kita aja lah, orang gitu ya, manusia. Ada yang alergi sama udang, ada yang alergi sama susu sapi, ada yang alergi sama daging ayam, ya macam-macam lah. Begitu juga dengan ikan ini itulah ya. Nah jadi menurut saya pribadi kayaknya dia itu alergi sama ulat Hongkong teman-teman. Jadi mungkin kedepannya saya bakal nyoba dia itu untuk nggak saya kasih ulat Hongkong ya mungkin teman-teman, karena ya cukup sedih juga sih sebenarnya, karena kurang lebih dalam jangka waktu 1 bulan lebih ini tuh dia itu udah mulai sehat ya, udah mulai enak. Sampai saya sekarang ini udah mulai fokus untuk nge-treatment bunga atau cabung dari si kumpai ini. Tahu-tahu kemarin pas lagi tidur atau mau tidur itu ya, saya dengar dia kayak yang loncat-loncat gitu teman-teman ya. Saya penasaran, saya lihat ternyata dia muter lagi teman-teman. Ya kurang lebih mungkin untuk video saat ini tuh saya mau motong ekor si kumpai lagi nih teman-teman. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk like, komen, mungkin teman-teman punya pendapat juga, kita diskusi lah di kolom komentar ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke videonya. Nah ini dia teman-teman untuk si kumpai ya. Untuk si kumpai ini kalau ada kamera suka malu-malu nih teman-teman. Kita panggil coba ya. Untuk mental sih udah enak, udah mau dikasih kaca, saya goda-goda pakai tangan juga udah mau nyamperin gitu ya. Jadi ya udah cukup lah untuk saya progres, dan untuk cabungnya juga tuh udah lumayan kelihatan lah mungkin di video kemarin, karena kemarin juga baru saya bikin video ya. Makanya saya sangat sedih. Kenapa? Karena kemarin baru aja dia itu saya puji-puji udah sembuh ya, dengan cabung yang udah mulai
kelihatan, sekarang malah kena gigit ekor lagi. Aduh, pusing teman-teman. Kita lihat untuk kondisi ekornya sekarang kayak apa ya. Mungkin kurang kelihatan ya kalau di kamera teman-teman. Tuh kan muter lagi ya tuh. Jadi mungkin untuk sekarang bakal saya potong lagi lah gigit si ekornya, dan kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Bakal saya update terus teman-teman ya. Dan mungkin saya juga bakal ganti untuk airnya ini nih, karena emang udah sebenarnya belum lama sih untuk ganti air si ini, baru juga kurang lebih semingguan ya. Jadi kemarin itu baru ganti air sebenarnya si kumpai ini. Dan pada saat ganti air itu ya adalah 2 minggu mungkin ya, saya tuh iseng nyoba ngasih dia ulat tongkong, karena sebenarnya mungkin kesalahan dari saya juga ya, karena malas untuk nyari cacing teman-teman. Kebetulan cacing di sini sebenarnya ada cacing yang saya beli dari toko pakan gitu. Cuman karena emang udah lama dan juga udah habis, jadi cacing-cacing yang gedenya itu tuh udah susah gitu ya teman-teman untuk ngambilnya. Harus di apa ya, kalau bahasa Sunda mah dikeluarin dulu lah gitu lah ibaratnya ya, harus dicari-cari dulu baru ketemu yang gedenya ibaratnya. Nah, saya malas juga untuk nyari-nyari gitunya. Mungkin kesalahan dari saya juga ya, karena malas untuk nyari cacingnya. Dan saya coba kasih dia itu pakai ulat tongkong. Ternyata selama 2 minggu itu, dan sebagai info juga ya, selama 2 minggu itu saya nggak ngasih full dia pakai ulat tongkong. Jadi untuk makanan pokoknya itu tetap saya kasih dia itu pelet ya teman-teman. Nah, dalam pemberian pelet itu dalam 1 minggu itu saya kasih ulat tongkongnya itu kurang lebih 2 kali atau 3 kali lah dalam 1 minggu ya. Sekali ngasih itu paling cuman 2 ekor atau 3 ekor. Jarang sih 3 ekor, paling 2 ekor, karena 2 ekor aja juga itu udah bikin perut dia buncit teman-teman, karena dia masih kecil ya. Dan setelah 2 minggu itu dia malah muter lagi teman-teman. Aduh, makanya ini saya pusing, sakit banget ini mah, sakit tapi nggak berdarah ya gening ya. Jadi mungkin kita bakal eksekusi aja dia. Awalnya sih saya juga kaget mendengar ada yang kayak loncat-loncat gitu. Saya cek takutnya ada serangga atau apa gitu ya di atas tutup kacanya ini tuh, dan ternyata dia itu suara-suara kecepak-kecepok dalam air itu ternyata dia muter ya teman-teman. Jadi ya inilah resikonya merawat ikan yang ibaratnya kita nggak tahu nih penyebab dia gigit ekornya apa, dan baru ketahuan gitu sekarang. Tapi di sini juga alhamdulillah gitu ya, buat saya jadi dapat ilmu baru nih untuk treatment si kumpai. Dan ya perlu diketahui juga sama teman-teman semua, mungkin untuk beberapa kasus di Channa Yellow Centaurum itu, Channa Marru Yellow Centaurum, nggak semuanya alergi atau gimana ya, nggak semuanya itu kalau dikasih ulat tongkong tuh bakal gigit ekor gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa penyebab yang lain mungkinnya yang teman-teman ketahui juga, mungkin kayak misalkan dari settingan tank, terus airnya yang emang nggak cocok, dan juga pakan gitu ya, pemberian pakan yang mungkin dia itu alergi. Dan di alergi ini juga kebagi lagi lah ibaratnya ya teman-teman, enggak semuanya alergi sama ulat tongkong. Mungkin aja dia bisa alergi sama apa ya, udang, atau sama jangkrik, atau bahkan sama cacing dia alergi juga, bisa jadi gitu ya teman-teman. Dan untuk si kumpai ini, Channa Marru Yellow Centaurum yang saya rawat ini, dia kemungkinan alergi sama ulat tongkong teman-teman, karena ya seperti yang saya bilang tadi gitu ya, setelah saya kasih dia ulat tongkong dalam jangka waktu 1 mingguan itu dia mulai gigit ekor, meskipun dalam jarak 1 minggu itu nggak setiap hari saya kasih ulat tongkongnya ya teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi punya atau ngerawat Channa Marru Yellow Centaurum yang lagi gigit ekor, jangan apa ya, memponis bahwa si ikan itu alergi sama pakan tertentu atau sama settingan tank atau ya apalah itu, atau air segala macamnya.
Jadi kita cari tahu dulu penyebabnya gitu ya teman-teman. Mungkin aja salah satu dari itu penyebab yang paling bikin dia jadi gigit ekor lagi, kayak si kumpai ini nih tuh. Muter-muter aja terus guys ya. Ya kesel ada, cuman ya mau gimana lagi, udah kodratnya, namanya makhluk hidup gitu ya teman-teman. Dia mungkin ngerasa nggak nyaman, dia mungkin ngerasa gatal juga pastinya ya. Jadi dia muter-muter kayak gitu ngejar-ngejar ekornya tuh. Ya mungkin bakal saya langsung eksekusi aja nih untuk si kumpai ini. Bakal kita potong lagi aja lah untuk ekornya, karena kemarin juga emang rencana mau saya potong karena si ekornya itu yang dekat pangkalnya itu keriting teman-teman. Ya langsung aja mungkin kita eksekusi teman-teman ya, jangan kemana-mana, simak terus videonya ya. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk alat atau apa ya, alat dan bahan lah ya untuk mengeksekusi si kumpai ini teman-teman. Jadi di sini saya siapin 2 wadah ya. Di sini sendiri itu udah ada si kumpainya, saya tutup. Dan untuk kacanya ini sendiri itu nanti bakal saya pakai buat apa ya, tatakan saat motong ekor dia gitu ya. Nah untuk di sini ada baskom yang warna pink ini tuh untuk apa ya, menyadarkan lagi dia lah gitu ya, karena di sini saya bakal bius dia menggunakan es batu teman-teman. Jadi nanti kita bakal bius lah ibaratnya ya, sampai dia itu lemas aja, jangan atau apa, nggak perlu sampai dia itu pingsan gitu ya. Jadi cukup bikin dia itu lemas aja. Dan juga di sini saya ada cutter ya teman-teman. Bagusnya sih sebenarnya kalau ada mah silet yang baru teman-teman, cuman karena kebetulan di sini lagi hujan, jadi saya malas untuk pergi ke warung, jadi saya pakai yang ada aja. Kebetulan juga ini untuk cutter ini tuh belum pernah saya pakai juga, jadi waktu itu sempat beli dan disimpan aja. Jadi bakal saya pakai untuk motong ekor dia. Nah jadi langkah yang saya lakukan pertama, tentu saja kita bius dulu dia ya. Kita masukkan es batunya ke dalam air si ikan sampai si ikan ya sekiranya cukup cukup lemas aja gitu ya. Tutup lagi aja, takutnya nanti dia loncat ya. Jadi biarin aja sampai dia lemas, sampai sekiranya tenaganya berkurang lah, biar nanti pas kita eksekusi itu dia enggak apa ya, kalau bahasa Sunda mah enggak bubur-bugan gitu ya. Dan juga untuk cutter sendiri untuk menjaga juga, di sini saya bakal bakar dulu teman-teman ya, biar dia itu lebih steril. Seperti ini teman-teman. Takutnya kan meskipun belum pernah dipakai, dia itu bawa bakteri, nantinya malah bikin ekornya atau bahaya juga buat si ikan gitu ya. Bakar gini-gini aja lah. Ya, sambil nunggu kita sambil nunggu si ikan sampai pingsan itu ya, atau sampai lemes lah, kita tunggu dulu aja, karena mungkin butuh waktu beberapa menit untuk sampai dia itu lemes. Jadi mungkin kita skip aja ya untuk videonya, nanti kita sambung pas si ikan atau si kumpai sendiri udah lemas teman-teman ya. Oke teman-teman, kayaknya si ikan udah mulai agak lemas ya, cuman ini malah mati lampu nih di sininya. Jadi saya pakai lampu kayak gini aja nih, jadi mohon maaf nih kalau penerangannya atau videonya jadi sedikit kurang bagus ya. Si ikan udah mulai miring lagi tuh, jadi langsung aja lah kita eksekusi. Kita kasihin dulu ini. Di sini juga saya ada, kebetulan ada akriplavin, jadi saya kasih akriplavin sedikit biar seenggaknya dia itu enggak kejang guys. Kelihatan mungkin ya. Ini malah mati lampu lagi, aduh ada aja.
mungkin kalau punya gunting medis itu lebih bagus ya untuk motongnya. Seperti ini teman-teman, mau nggak mau nih kita lakuin kayak gini ya, karena ya nggak bisa kita ini kalau kayak gini ya, kurang lebih kayak gini. Nah, fungsi dari tempat ini tuh untuk menyadarkan dia kembali gitu ya. Di sini juga saya kasih aprilatin lah dikit, tetes, 2 tetes. Nah, kita masukin ke sini ya, biar dia sadar dulu. Kembali guys. What? Kelamaan kayaknya tadi, ini malah mati lampu tadi. Semoga aja selamat ya. Kita tunggulah dia sampai sadar lagi. Okelah kumpai, kamu harus kuat ya. Kita tunggulah ya, kira-kira kayak gini lah. Untuk nyadarinya kita bikin dia tegak dulu aja. Kita tunggu sampai dia sadar kembali. Oke? A few moments later. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah si kumpai udah sadar lagi nih. Tadi saya sempat panik karena kelamaan dia di dalam air es ya. Sempat dia itu jadi tadi udah mulai, kalau bahasa Sunda mah udah jengker. Saya panik juga tadi, tapi alhamdulillah ya, saya biarin dia untuk tetap tegak gitu ya, jangan sampai dia itu kebalik. Makanya saya tetap pegang gini nih, soalnya ini belum pulih benar nih. Mungkin tadi kelamaan karena pas mau saya eksekusi banget, malah langsung mati lampu teman-teman. Tolong. Makanya ini saya sekarang pakai senter juga, pakai flash juga nih. Jadi kita sambil nunggu dia sadar lah ya, sampai sadar sepenuhnya, nanti mungkin kita masukin lagi ke tanknya. Karena kebetulan air galon yang saya pesan untuk mengganti air dia ini udah datang nih. Udah mulai ada pergerakan ya. Tadi mah udah kayak mau mati teman. Saya juga kaget, panik gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau nyoba untuk mengeksekusi, jangan kelamaan untuk ngerendam dia di air esnya ya, ngebiusnya. Takutnya nanti panik, kalian panik gitu kan, si ikan bukannya sadar malah jadi lewat teman-teman. Ya intinya jangan ditiru lah cara yang saya lakuin, karena kelamaan ninggalin dia di dalam air es. Oke, nah, nanti kita lihatlah dia setelah masuk ke tanknya lagi. Oke. Nah oke teman-teman ya, karena sekarang si ikan udah mulai siuman, udah mulai sadar. Sekarang kita bakal pindahin dia ke tanknya teman-teman ya. Dan kita lihat seperti apa hasil pemotongan saya. Semoga sih sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah di sini saya bakal pindahin dia, yang pastinya saya nggak akan bawa sama airnya nih teman-teman. Jadi bakal saya pindahin dulu untuk airnya ya, bentar. 2 hours later. Ikan udah mulai seperti sedia kala ya. Bentar teman-teman, rada susah tempatnya soalnya rada sempit. Aduh. Masuk lagi. Saya pindahin dulu lampunya. Nah seperti itulah kurang lebih ya. Oke, mana tadi kita tutup kembali untuk akuariumnya. Jangan sampai tidak ditutup karena pasti bakal loncat ya. Oke, ya kurang lebih seperti itulah ya. Dan sekarang kondisi si ikannya kita lihat dari dekat teman-teman. Ini dia nih. Tadi sempat panik juga karena dia sempat
pingsan ya. Ekornya udah saya potong, bisa dilihat tuh untuk cabungnya itu dia itu udah lumayan ya, tuh udah mulai pada tegas-tegas ya. Ini mungkin air agak, tadi si air aktif kakinya ikut masuk sedikit jadi agak keruh dikit ya teman-teman. Ya kurang lebih seperti itulah. Dan semoga aja kedepannya dia bisa apa ya bisa nggak jadi gigit ekor lagi lah gitu ya, semoga aja bisa sembuh gitu teman-teman. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itulah ya untuk saya dalam menangani ikan cana maru yang sedang gigit ekor. Jadi mungkin ya sebagai pembelajaran juga buat saya, ada seperti yang kalian tadi lihat gitu ya, bahwa pada saat kita ngebius dia, karena kelamaan saya jadi panik teman-teman. Jadi tadi kan saya udah siapin cutter ya untuk motong ekor dia, cuman karena tadi ada sedikit insiden mati lampu, yang harusnya itu tadi sebenarnya udah saya mau ambil tuh si ikan dari si air es ini nih, si air yang dingin ini tuh, atau si air yang saya pakai buat ngebius dia gitu ya. Udah saya mau ambil ikannya, udah saya nyalain lampu, tiba-tiba mati lampu teman-teman. Dan alhasil bukan apa ya, jadi yang harusnya saya motong saat itu, yang ibaratnya si ikan belum terlalu pingsan lah, masih dalam batas lemas doang gitu ya. Ini saya jadi sibuk nyari dulu lampu teman-teman, karena tadi mau pakai flash aja itu kurang terang teman-teman ya. Jadi tadi kelewat lah waktunya, mungkin tadi ada 10 menit lebih lah untuk si kumpai ini ada di air es itu teman-teman. Dan alhasil dia sempat lewat dan bikin saya panik juga, tapi alhamdulillah sekarang kondisinya udah kembali pulih lah. Tinggal nunggu penyembuhan dari ekornya supaya dia tumbuh lagi gitu ya teman-teman. Jadi mungkin ya pelajaran juga buat saya untuk selalu tenang gitu ya dalam kondisi apapun. Karena kalau tadi misalkan kita panik, mungkin bisa aja si ikan lewat ya teman-teman, seperti yang tadi saya lakukan gitu ya. Pas ikan sudah selesai dipotong, saya pegang dia di dalam air supaya badan dia itu tetap tegak gitu ya. Jadi biar dia itu, kalau ya mungkin teman-teman tahu lah, ikan-ikan rata-rata kalau misalkan dia udah kebalik itu rata-rata biasanya suka nggak ketolong gitu ya teman-teman. Makanya tadi saya pegang dia supaya dia apa ya, bisa ngambil oksigen dengan mudah lah gitu ya, jadi bisa cepat sadar gitu. Lebih bagus lagi sih harusnya tadi pakai aerator teman-teman ya, atau gelembung yang gelembung udara itu. Cuman karena tadi ya mati lampu gitu, jadi mau nyalain aerator juga gimana kan, jadi ya udah saya pegang aja. Itu juga salah satu alasan saya kenapa tadi saya sediain wadah yang kecil untuk memulihkan dia atau menyadarkan dia gitu ya. Karena kalau misalkan kita langsung masukin ke tank pasti susah lah ibaratnya, karena kadang saya di sini juga pakai airnya itu untuk tank itu selalu dikasih agak tinggi ya teman-teman. Jadi saya siapin untuk nyadarin dia tuh pakai wadah yang kecil tadi, jadi biar airnya sedikit juga. Ya mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya teman-teman. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru terkait eksperimen, progres, tutorial, tip and trick, atau ya yang lainnya lah dari saya selama saya merawat ikan-ikan di sini. Jadi ya sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.